Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah, sehat walafiat, dan semoga Allah panjangkan umur kita, amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan berbagi tentang sejarah tarekat Khalwatiyah Yusuf. Memperdalam ilmu agama sejak umur 15 tahun. Sosok Syekh Yusuf Al-Makassari dikenal sebagai ulama sufi, mengajarkan tarekat Khalwatiyah, mubalik kelahiran Goa, Sulawesi Selatan pada 1037, belajar pada banyak guru. Menghabiskan masa kecil di Cikoang, guru pertama yang memperkenalkannya terhadap ilmu agama adalah Daeng Rita Sammang. Selain dari Rita Sammang, dia juga berguru dengan Syed Ba'alwi bin Abdullah Al-Allamah At-Tahir dan Syed Jalaluddin Al-Aidid. Menunaikan haji di tahun 1644, Syekh Yusuf menetap dalam waktu lama serta mempelajari agama bersama ulama terkemuka di Mekah dan Madinah, lalu berkelana ke Yaman hingga Damaskus serta menghabiskan sekitar 20 tahun di wilayah Timur Tengah. Selama masa pencariannya di Timur Tengah, ia bertemu dua ulama untuk berguru, yaitu Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Al-Baqi dan Syekh Abu Al-Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisi. Tidak hanya memperkenalkan tarekat Khalwatiyah, Syekh Yusuf mengajarkan tarekat lain, misalnya Qadiriyah, Nakasabandiyah, Ba'alawiyah, dan Syattariyah. Itu semua sesuai ijazah yang pernah diterimanya. Syekh Yusuf pernah seperguruan dengan Syekh Abdul Raub Singkal, mempelajari tarekat Sattariyah dari Syekh Mulla Ibrahim. Meski Syekh Yusuf mengajarkan bermacam-macam tarekat, namun dirinya tetap menekankan nilai-nilai ketauhidan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengacu pada peningkatan kualitas akhlak yang mulia serta penekanan amal soleh dan zikir. Menurutnya, ibadah salat dan zikir merupakan amalan yang dapat membawa seorang salik sampai ke ujung suluknya. Dengan demikian, kedudukan zikir dalam tarekat Syekh Yusuf menempati posisi yang sangat penting. Tentang pokok-pokok ajaran tarekat dan suluk-buluknya, di antaranya dapat kita temui penjelasannya Syekh Yusuf dalam risalahnya berjudul An-Nafhatu As-Sailaniyah. Syekh Yusuf menjelaskan permulaan memasuki dunia tarekat itu dimulai dengan pengertian makam atau tempat dan al-hal atau kondisi. Risalah lainnya yang berjudul Kaifiyat al-Zikir, cara-cara berzikir, berkaitan tentang tata cara melakukan zikir, salah satu amalan terpenting dalam tarekat. Di risalah itu pula dirinya mengungkapkan 20 macam adat berzikir, 5 di antaranya mengenai hal-hal yang hendaknya dilakukan sebelum berzikir, yaitu bertaubat dari segala dosa, berwudu jika hadas, serta mandi jika junub, berdiam diri tidak bicara kecuali mengucapkan kalimat zikir, minta tolong pada Allah supaya sempurna keikutan pada syekhnya saat mulai zikir. Ajaran pokok tarekat Syekh Yusuf berkisar pada usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengacu pada peningkatan kualitas akhlak yang mulia serta penekanan amal soleh dan zikir. Ibadah salat dan zikir menurut Syekh Yusuf merupakan amalan yang dapat membawa seorang salik sampai ke ujung suluknya. Dengan demikian, kedudukan zikir dalam tarekat Syekh Yusuf menempati posisi yang sangat penting. Tarekat Khalwatiyah Yusuf masuk ke Indonesia melalui Syekh Yusuf
pada tahun 1644. Syekh Yusuf memperoleh ijazah tarekat Khalwatiyah di negeri Sam, Suriah, dari Abu al-Barakat Ayyub bin Ahmad al-Khalwati al-Quraisi, Imam Masjid Syekh Al-Akbar Muhyiddin bin Arabi. Ulama inilah yang memberi gelar Syekh Yusuf Taji al-Khalwat Hadiyatullah. Syekh Yusuf lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1626 yang bertepatan dengan 8 Syawal 1036 Hijriah di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Ibu Syekh Yusuf bernama Aminah, putri Gallarang Moncoloe. Ayah Syekh Yusuf bernama Abdullah. Saat kelahiran Syekh Yusuf, masyarakat digemparkan dengan cahaya terang benderang yang muncul dari langit hingga menyinari daerah Goa. Fenomena tersebut diyakini terjadi karena sebagai penyambutan alam atas lahirnya calon ulama besar yang tak lain adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Setelah 40 hari kelahiran Syekh Yusuf, ibunya diceraikan oleh ayahnya yang kemudian dipersunting oleh Raja Goa. Syekh Yusuf diangkat oleh Sultan Alauddin dan kemudian dibesarkan di Istana Sultan. Beliau dibesarkan dalam kehidupan dunia Islami dan berhasil menghatamkan Al-Quran di usianya yang masih dini. Kemudian dilanjutkan dengan menimba ilmu nahwu, syaraf, mantik, dan beberapa kitab dari guru beliau, Syekh Ba'alwi bin Abdullah Al-Allamah Tahir di daerah Bontoala. Hingga dengan waktu singkat, Syekh Yusuf yang masih belia sudah menguasai kitab-kitab tauhid dan kitab fikih. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sejarah tarekat Khalwatiyah Yusuf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.